Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadilah Faras. Selanjutnya muhasabah yang akan disampaikan oleh Ustadz Azmul Fauzi. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada al-jihada 'ala al-muslimin wa ja'alahu manata 'izzina wa rizqina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama yang kami hormati Bapak Kacadin Pesisir Selatan, Kacadin 7 Pak ya. 8 ini ya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA N2 beserta guru dan jajarannya. Dan yang kami banggakan siswa dan siswi SMA N2 Painan. Takbir. Walaupun sudah malam tapi harus semangat, ya. Biar kita bisa bersemangat. Takbir. Allahu Akbar. Ini yang cowok kok main mas ya. Pertama-tama
marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan tempat, diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki, berkumpul, bermajelis di rumah Allah. Dan semoga perkumpulan kita pada malam hari ini membawa berkah dan menjadikan alasan kita bisa sama-sama berkumpul kembali di surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita junjungan tinggi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga akhir zaman. Kalau Allah berfirman kami, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Bapak Ibu, siswa-siswi rahimakumullah, saya membuka ceramah ini dengan sebuah surat ayat dari surat Al-An'am. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Sungguh dunia ini hanyalah senda gurau belaka. Wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan negeri akhirat itu sangatlah baik, amat terbaik jika kalian bertakwa. Afala ta'qilun. Jelaskan kepada kita sebagai seorang muslim bahwa dunia ini cuma senda gurau belaka, hanyalah permainan. Namun masalahnya banyak sekali orang-orang yang ingin mengorbankan akhiratnya demi dunia. Seperti yang dijelaskan tadi sama Imam Pak Ustadz Imam Masjid Al-Quran ini, bahwa malam ini akan banyak sekali kemaksiatan. Saya tinggal di Bayan dari jalan ke Bayan, meski saya sudah melihat banyak sekali kuda dan kemudi. Ada yang hubungan, ada yang boncengan. Biasanya memang anak-anak aja, tak mungkin tampaknya tampak orang dewasa. Sudah siap-siap untuk merayakan kebenaran. Mungkin saya tidak akan banyak menjelaskan karena sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Imam tadi, Bapak Imam Masjid Al-Amin tadi. Namun di sini saya ingin coba sama-sama kita merenungkan, kok bisa, bagaimana bisa di kalangan anak muda kita hal-hal seperti merayakan tahun baru hingga tahun malam bersama-sama, berhalwat, berdua-duaan bersama pasangan dan mahramnya, berikhtilat, berkumpul-kumpul hingga tengah malam. Tadi juga mubazir dengan membakar kembang api, merayakan tahun baru dengan meriah, ada kembang merah, kembang hijau, atau mungkin di hari-hari lainnya, misal seperti Valentine, berapa banyak anak siswa-siswi kita merayakan Valentine, atau yang lagi ramai di Arab Saudi lagi viral namanya, yaitu Halloween. Ada yang lihat di Instagram, anak-anak kita pasti selalu tahu yang viral Halloween dan sebagainya. Coba kita merenungkan bagaimana bisa anak-anak muda kita sekarang lebih kenal, lebih nyaman dengan kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang bukan Islami dibandingkan kebiasaan-kebiasaan yang Islami. Bahkan saya pernah mengisi di suatu SMA, menegaskan kepada siswa-siswinya waktu itu, jangan pacaran. Wah, kata siapa nggak boleh pacaran, Pak? Ustaz, toh di TV semua acara filmnya banyak sekali adegan-adegan pacaran. Toh di musik-musik banyak sekali lagu-lagu yang tentang cinta-cintaan yang memansa pacaran. Coba kita sama-sama mengerti bagaimana bisa
Dan ternyata jika kita mungkin survei gitu, siswa-siswi kita, remaja-remaja kita, teman-teman sekalian gitu ya, kira-kira lebih banyak yang jomblo atau sudah pacaran? Buat teman-teman yang anak siswa-siswi SMA, kau yang di sini insya Allah ya anak soleh-soleh lah. Karena memang kayak gini, ini saya mau manggil kayak gini ya, karena masih ada ngobrol dan sebagainya. Ketika saya mengatakan kelas, teman-teman semuanya bilang yes. Ini itu, terutama yang siswa-siswi ya, biar fokus. Kelas, nah yang perempuan kan dapat suaranya kan. Contoh perempuan belum fokus, dia fokuskan diri. Kelas, nah yang cowok sebenarnya, cewek, yang perempuan juga ya, yang siswi juga. Ini yang siswi akan mana? Yang siswi SMA. Biar saya tahu nanti, karena saya ini mata saya agak gini, jadi saya nggak tahu mana yang guru, mana yang siswi gitu ya. Takutnya sama aja gitu kan, karena udah berguru di situ gitu kan. Yang siswi yang katakan ini. Siswi. Oke ya, berarti di depan katakan guru ya. Oke, yang siswi kelas. Yang siswi. Jadi ketika saya mengatakan kelas, jawabnya yes. Saya memastikan jangan sampai saya bicara sendiri saja gitu. Kelas? Yes. Nah, Masya Allah. Jadi kalau nanti di tengah-tengah penyampaian saya mengatakan kelas lagi, siswa-siswi harus menjawab yes ya. Itu aturan. Saya mati di oke. Ternyata yang kita memperhatikan gitu, ada 5 hal yang membuat remaja kita, siswa-siswi kita itu lebih dekat kepada maksiat dibandingkan dengan ibadah. Ada 5 hal. Karena memang kata Imam Mawardi ya dalam kitab Ada Dunia Wal Din, untuk menghancurkan suatu bangsa, yaitu langkah termudahnya adalah menghancurkan generasi mudanya. Dibuat generasi muda itu sibuk dengan TikTok, sibuk dengan nafsu dunia, sibuk dengan drama-drama yang gak jelas gitu. Sehingga mereka tidak memikirkan bangsanya. Ada 5 hal yang membuat anak muda, remaja-remaja kita itu lebih dekat dengan maksiat daripada ibadah. Pertama, 5F saya bilang. 5F. F pertama itu adalah fun. Apa? Fun, kesenangan. Anak muda sekarang senangnya ngapain? Scroll sosmed. Bisa dari pagi, ini lagi bulan Pak ya. Saya menemukan ada yang dari pagi sampai sore, bahkan malam scroll. Habis di TikTok pindah ke IG, habis di IG pindah ke Twitter, ada bekas fotonya, pindah ke Twitter, habis di Twitter pindah lagi ke TikTok, udah bosan pindah ke YouTube, habis itu buka Netflix dan sebagainya. Fun, kesenangan. Ada yang sukanya nonton drama Korea. Ada nggak sih yang suka nonton drama Korea? Ada. Dan aku aja lah. Ada yang suka nonton anime. Ada yang sukanya main game ML Bang Bang. Ada yang sukanya musik. Ada yang suka nonton Lalisa. Ada yang suka nonton Jungkook. Saya tahu nama-nama ini karena harus menyesuaikan gitu dengan anak muda. Karena kita di posisi Pak. Jadi materi yang saya siapkan pada malam hari ini materi untuk siswa-siswi. Coba kita lihat dari kesenangan itu. Di drama-drama isinya acara, ada merayakan tahun baru di sini. Atau zaman dulu namanya sinetron ya. Saya ragu sisa generasi Z sekarang dia itu nonton sinetron. Saya agak ragu.
Tapi pasti nonton anime dan drama pasti nonton gitu. Di situ isinya perayaan tahun baru, Valentine dan sebagainya. Atau ketika dari kesenangan itu membuat waktu terbuang-buang sia-sia saja. Ini agak lebih cepat ya. Itu F pertama, fun, kesenangan. F kedua, figur. Orang yang dicontoh, orang yang dipanuti, orang yang dijadikan model, panutan gitu. Berapa banyak orang yang sekarang lebih kenal Fajar si sad boy? Ketawa ya? Paham gak ya? Itu kalau tahu dibandingkan Abu Hurairah. Padahal sama-sama set loh. Abu Hurairah beda setnya ini. Kalau si Fajar setnya karena berjuang tapi tadi hargai, mencet tapi gak dibalas, remeh-remeh gitu. Abu Hurairah menangis karena merasa amalnya kurang, menangis karena banyak dosa. Beda level. Tapi orang lebih kenal sama Fajar dibandingkan Abu Hurairah. Atau berapa banyak orang yang lebih kenal dengan JJ SJWD dibandingkan dengan Ummu Aiman. Ada yang kenal Ummu Aiman? Sisa-sisi? Ada yang pernah dengar orang Ummu Aiman ini siapa gitu? Ummu Aiman tahu siapa? Itu orang yang paling salah satu berjasa bagi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Siapa Ummu Aiman? Benar dari kamu cici kalau dia ada di TikTok ada, di IG ada, apalagi waktu ramai SCBD kemarin dibandingkan dengan Ummu Aiman. Figur-figur panutan, Ummu Aiman itu adalah wanita yang merawat Rasulullah sebelum meninggal. Simpelnya gitu. Figur-figur panutan anak muda saat ini berubah, berpindah, bahkan janganlah jauh-jauh dari sahabat Nabi. Ilyas Yaqub. Di sini saya lupa bawa buku. Kok ada yang sudah saya kasih nanti ke Pak Mansur. Yang bisa menjelaskan di sini siapa siswa-siswi ya. Siapa itu Ilyas Yaqub? Kenapa dia disebut pahlawan? Saya kasih buku saya. Saya perlu tulis juga. Angkat tangan yang tahu. Ilyas Yaqub kan, nggak usah jauh-jauh. Sahabat Nabi atau pahlawan negara lain gitu ya. Ini pahlawan TSL. Nama stadionnya. Jadi saya bertanya ke beberapa SMA. Siapa Ilyas Yaqub? Stadion. Nama jalan. Itu yang diketahui dari nama Ilyas Yaqub gitu. Ada yang bisa dijelaskan? Saya kasih waktu sedikit aja lah. Ada 3-4 kata, 3-4 kalimat. Siapa itu Ilyas Yaqub? Sisa-sisi ada. Siswi nggak apa-apa, siswa nggak apa-apa. Saya punya buku ini kelas berapa sih? Kelas 2 katakan? Kelas 2, kelas 3 kita sama ini. Kelas 1, oh kelas 10 tuh ya. Kelas 10 ya. Yang kelas 3 ada, yang kelas 12. Satu orang yang nomor ada kelas 12. Gak ada ya. Ada yang bisa menjelaskan siapa itu Ilyas Yaqub? Saya kasih buku. Yang patungnya ada tuh di simpang itu, simpang Kuta. 1, lama nanti berapa? 2, 3. Ilyas Yaqub itu lama ya. Alumni Al Azhar. Ada yang tahu? Alumni Al Azhar beliau itu. Kuliahnya di Mesir. Dibuang ke Buffalo. Nah, panjang kita bahas. Intinya lebih banyak sekali anak-anak muda yang berkenal mereka yang sebenarnya minim value, minim nilai dibandingkan para pahlawan, para tokoh bangsa, para sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi sendiri. Mereka lebih kenal Jungko, lebih kenal Lalisa, lebih kenal Cristiano Ronaldo. Ya.
lebih kenal dan sebagainya. F kedua jadi apa? Figur. F ketiga, kenapa banyak anak muda apa lebih dekat ke maksiat dibandingkan dengan ibadah? F ketiga adalah food, makanan. Food ini mungkin banyak misalnya gitu. Saya menemukan di beberapa tempat, terutama masa SMA. Karena saya dulu kuliah di Padang. Beberapa saya menemukan kos-kosan cowok itu banyak sekali botol-botol minuman. Entah itu Amer, entah itu dan sebagainya. Mungkin karena pergaulan, atau mungkin karena ada yang dibilang keren oleh teman-temannya, rela untuk mabuk, rela untuk mencoba ganja, rela untuk mencoba narkoba. Kan food dikonsumsi. Atau mungkin yang lagi viral, saya menemukan banyak beberapa cewek berjilbab pengen nyobain soju. Tahu soju nggak? Nggak tahu ya, teman-teman tahu soju. Soju itu tuanya Korea. Karena ada di setiap drama Korea, soju banyak yang nyoba itu. Padahal itu tua, itu alkohol. Demi opanya, dengan sama kayak opa, dicoba. Atau dulu pernah ada namanya mie sayang, samyang. Mie samyang ini dulu pernah beredar di Indonesia dan belum ada sertifikasi halalnya. Pernah ya? Sekarang udah ada ya? Sekarang udah ada. Dulu untuk awal-awal menyebar belum ada sertifikasi halal. Banyak orang masa bodoh itu. Padahal apa yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam tubuh kita, itu bisa menjadi daging dan bisa menjadi berpengaruh terhadap perilaku kita. Jadi saya nggak usah banyak menjelaskan masalah makanan yang haram, karena bukan saat ini bahasannya. Tapi food ini berbahaya. Termasuk Pak, ini maaf kalau saya ada yang merokok. Anak SD banyak merokok. Anak SD, saya menemukan anak SD. Sekarang kan kalau orang tua atau bapak-bapak ibu-ibu mulai kurang, seperti yang disampaikan oleh Imam tadi kan, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Anaknya SMP merokok demi mengejar kata keren dari saudara-saudara dan teman-temannya dalam permainan. Food. Terakhir dan yang keempat, fashion. Ini mungkin banyak yang mengaruhi perempuannya, termasuk dengan skincare-nya itu. Karena termasuk penampilan ya. Contoh saya menemukannya. Karena sudah pakai skincare, tangannya putih, kakinya putih. Kalau muka putih, kan muka orang, nggak apa-apa ya. Tapi tangannya putih, karena sudah putih, saya nggak dipamerin, saya nggak di-upload di IG. Kakinya putih, sampai putih, saya putih, setiap putih, saya nggak di-update nih Pak, nggak dipamer dengan baju yang cantik, dengan baju yang bagus, seperti para selebgram, seperti para artis, seperti para figur yang dia fanskan, dia kagumi, dia panti, yang apa ya, rambutnya terlihat, membuka jilbab. Awalnya mungkin cuma mengikuti tren-tren yang bajunya ketat, baju ketat, cepat-cepat sana situ, sana sini gitu. Lalu melihat ada lagi tren terbaru, fashion terbaru, diikuti lagi, bahkan hingga akhirnya membuka auratnya. F keempat itu bahaya dengan fashion. Laki-laki kan cuma ganti meja, kaos, gitu. Perempuan di fashion itu bahaya.
Dan F yang terakhir itu adalah fikrah, bahasa Arab. Jadi 4 bahasa Inggris, yang kelima bahasa Arab, fikrah, pemikiran. Setelah fannya dia menyukai hal-hal yang sia-sia, scroll sosmed seharian, nonton film-film yang tidak ada manfaatnya, bahkan bernilai maksiat. Setelah dia membuat panutan figur yang bermasalah, setelah dia memakan makanan yang haram, setelah dia menggunakan pakaian-pakaian yang tidak syar'i, tidak menutup aurat, maka itu akan berdampak terhadap pemikiran. Pemikirannya akan membuat dia biar sosial. Namanya anak muda padiansa pacaran. Padiansa namanya anak muda ini pakai baju ketat-ketat. Namanya anak muda suka sama K-pop. Namanya anak muda suka sama drakor, sampai ke halu, sampai nangis-nangis naik opa-opa gitu. Pemikirannya kena. Bahkan ini yang nonton Piala Dunia kemarin. Bagaimana perjuangan para orang Barat itu untuk memperjuangkan LGBT? Ya kan, sampai timnas Jerman untuk mulut merasa dibungkam. Itu perjuangan mereka untuk bisa merubah kebiasaan umat muslim. Wala tabu'aka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan rela orang Nasrani dan orang Yahudi sampai kita itu mengikuti milah. Al-Baqarah ayat 120. Kalau kita buka terjemahannya, milah ini artinya agama. Tapi rasanya untuk memindahkan seorang muslim pindah beragamanya itu sulit. Bahkan orang mabuk pun disuruh murtad marahnya. Tapi bagaimana caranya? Kalau kita baca kita tafsirnya, milah ini bisa diartikan juga sebagai pandangan hidup, the way of life, cara memandang hidup. Jadi nggak penting si fulan pindah agama dari Islam ke agama B, dari Islam ke agama C, nggak penting itu. Yang penting si fulan seorang muslimah mengikuti milahnya, kebiasaannya, pandangan hidupnya. Bagaimana mengubah, memindahkan dia dari agama Islam? Itu nggak kayak gini. Orang mesti marah, tapi pelan-pelan. Dari kata Imam tadi kan, sejengkal demi sejengkal. Sejengkal demi sejengkal. Awalnya cuma ngefans doang, akhirnya jadi panutan. Awalnya cuma coba-coba doang, akhirnya jadi kebiasaan, kecanduan. Sedikit demi sedikit, hingga sampai masuk ke lubang biawak pun akan diikuti sampai jatuh ke lubang biawak. Dia masih muslim tapi nilai-nilai Islami dalam hidupnya tidak ada. Dia masih berjilbab tapi pemikirannya sudah pemikiran orang kafir. Ada yang viral lagi kemarin. Ini tadi saya bahas viral aja bukan? Viral aja Pak. Yang viral contohnya child free. Ini pemikiran bahaya ya. Mungkin buat sebagai orang tua, bapak ibu, ada sekarang pemikiran child free. Lagi digaungkan oleh beberapa influencer Indonesia berjilbab. Aku saya sebut namanya. Ada yang tahu nggak? Seorang YouTuber kuliah di Jerman, berjilbab, cantik, pintar, tuang wah apa lagi? Dia mengatakan saya menikah tapi saya ingin child free. Apa itu child free? Menikah tapi tidak menikah. Ini pemikiran orang. Dan baru-baru ini juga orang yang sama mengatakan orang yang nggak setuju LGBT itu stunting. Orang yang nggak setuju LGBT itu close minded, stunting. Jadi ini mungkin bapak ibu dulu yang agak jauh untuk mengikuti sosmed, coba ikuti. Karena mungkin dari bapak ibu sekarang punya anak-anak yang sekarang lagi SMP, SMA. Periksa HP anaknya, periksa HP anaknya. Anfusakum yang disampaikan oleh Imam tadi, yang firman Allah tadi itu bukan hanya menyekolahkan anak saja, bukan hanya memasukkan anak ke tahfiz
Siswa hafal 5 juz, hafal 4 juz, 3 juz. Tapi dia tidak punya antibodi terhadap pemikiran-pemikiran yang merusak dia. Berapa banyak orang yang saya dulu pernah ngajar di pesantren. Dia harus 10 juz. Saya juga dulu Pak, bikin FTP dan sebagainya gitu. Sekarang kantor. Dia habis 10 juz tapi pemikirannya, cara dia berbicara, cara dia menyampaikan berkata kotor itu masih bisa berkata kotor, masih bisa dia berpacaran dengan santriwati dan sebagainya. Berarti dia dikasih pemahaman, dibahas sekolah Islam tapi pemahamannya tidak dibuka. 5F tadi mempengaruhi diri dia. Ini PR kita bersama untuk kita sama-sama memahami. Makanya pada akhir tahun ini, yang sama-sama kita rasakan sekarang tanggal berapa? 31 Desember. Pada dasarnya kalau saya tidak mau mempermasalahkan masalah Desember Januari Hijriah Masehi, karena waktu itu netral. Tahun Masehi itu berputar secara samsiah, mengikuti perputaran matahari. Hijriah mengikuti perputaran Komariah bulan. Masalah penamaan yang dibuat oleh Julius Caesar itu terserah. Tapi masalah waktunya kita akan ada pergantian waktu sana. Waktu itu ibarat pisau, ibarat HP. Bisa kita gunakan hal untuk hal buruk, bisa gunakan hal yang lain. Maka sekarang coba kita gunakan waktu kita itu untuk bermuhasabah, merenung. Muhasabah ini dari kata hisab. Hisab itu menghitung. Jadi muhasabah itu memperhitungkan. Sama seperti yang dibacakan tadi, siapa yang baca Quran? Yang baca Quran tadi siapa? Namanya Fadil. Itu membacakan Quran Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, bertakwa. Wa la taqtumu ma qaddamat lighad. Dan perhitungkanlah dirimu untuk hari esok. Maksudnya di akhirat. Jadi kita untuk menghadapi hari esok akhirat, kita harus memperhitungkan diri kita dulu. Bertakwa, dan Allah menegaskan kembali bertakwalah. Dua kali Allah menegaskan bertakwa dalam satu ayat. Innallaha khabirun bima ta'malun. Dan Allah sangat teliti. Allah itu maha tahu apa yang kita kerjakan. Allah tahu. Dan juga Umar bin Khattab pernah berkata, hisabu anfusakum, hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung. Kita harus menghitung diri kita. Kira-kira saya saat ini itu bisa nggak masuk surga? Kira-kira saya pada tanggal 31 Desember 2022 ini lebih banyak amalan baiknya atau amalan buruknya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tujuan muhasabah itu ujungnya pasti cuma 3. Kesimpulannya cuma 3. Kata Imam Syafi'i. Pertama, kita akan berpikir bahwa nikmat Allah itu cukup. Baik kita miskin, baik kita kaya, baik kita berprestasi maupun tidak, baik kita apapun itu, pasti kita ujungnya berpikir nikmat Allah itu cukup. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, tapi dosa saya banyak. Dosa saya banyak. Yang kesimpulan ketiga,
sedangkan amalan saya sangat sedikit. Itu pasti kesimpulan muhasabah. Kalau kita bermuhasabah, ujungnya berpikir, rasanya Allah banyak mana lah salah. Wah banyak mana baca Quran. Buat maksiat lah sakit. Gak bakal maksiat sakit. Nah itu salah muhasabah. Atau muhasabah kita berpikir sehingga kita, wah saya ini ahli surga. Saya tahajud tiap malam. Hafal Quran saya 37, saya ahli surga insyaallah. Ah ini pasti salah. Karena manfaat dari muhasabah pertama adalah menghilangkan kesombongan. Kita yang rajin bermuhasabah, kita yang rajin menghitung diri, kita pasti akan tahu diri. Hilang kesombongan dalam diri kita. Tak akan kita merasa lebih bertakwa, tak akan kita merasa lebih suci, tak akan kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Bahkan Ibnu Jauzi ini ulama besar, kitabnya banyak. Bahkan orang paling kata orang pada zaman itu, orang paling diktator pun ketika ikut majelisnya beliau akan menangis. Tapi ketika beliau sedang sakit-sakit dan hampir meninggal, beliau berkata kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, jika engkau tak mendengar saya di surga, tolong panggil aku di surga. Karena orang-orang di surga itu bisa mengajak orang-orang yang di surga. Bayangkan di seorang ulama besar masih ragu dengan amalnya. Bagaimana dengan kita? Maka itu manfaat pertama, yaitu akan menghilangkan kesombongan. Manfaat kedua, kita dalam muhasabah kita juga akan bisa mengetahui kualitas diri kita. Ini anak-anak baru puas ya? Bikin akhir semester udah. Nah, UAS itu kan memperhitungkan kemampuan kita. Kalau kita jujur ketika mengerjakannya ya, jujur keluar nilai 95, itu berarti kita sudah berkualitas. Atau kita keluar nilai 60, berarti kita masih belum berkualitas. Begitu juga dengan kita ketika kita menghitung diri sendiri dulu. Kita tahu diri. Wah kok kayak gini mah, saya belum apa ya? Saya harus menambah di amal ibadah saya lagi. Saya harus mencari kontribusi amalan lebih besar lagi. Seperti itu. Dan terakhir untuk ceramah. Ini ada lagi. Boleh. Ini kok ada yang mau bertanya, katakan aja langsung. Kok ada yang mau bertanya, angkat tangan aja langsung. Mari kita sama-sama memperhitungkan mata kita. Apa yang kita lihat dari mata kita ini? Apakah kita sudah melihat yang baik-baik atau terlalu banyak melihat yang haram? Coba kita memperhitungkan mulut kita. Apakah mulut kita yang keluar dari lisan ini sesuatu hal yang baik-baik atau malah isinya ghibah, fitnah, sumpah serapah, mencari makan? Tangan kita, apakah yang kita pegang telah suatu hal yang halal, atau kita sangat mudah menyentuh seseorang yang bukan mahram kita? Dulu guru saya pernah berkata gitu. Ada seorang murid yang sama-sama ngaji waktu itu, sama-sama belajar. Dia memegang tangan wanita gitu. Secara tidak sengaja sampai nggak sengaja, misalnya ya jalan bersentuhan tidak sengaja.